Film ini menceritakan tentang seorang agen khusus yang sengaja masuk penjara dengan tujuan untuk membalaskan dendam istrinya. Akan tetapi, di dalam penjara tersebut, dia banyak sekali menemukan rintangan dan halangan. Dapatkah ia membalaskan dendamnya? Yuk nyongsong aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terdapat seorang agen khusus yang bernama Shin Seok-du yang sedang mengejar seseorang dan langsung membunuhnya saat itu juga. Akibat dari pembunuhan itu, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Sebelum dimasukkan ke dalam sel penjara, ia sempat dipukuli oleh para polisi terlebih dahulu. Ternyata, Shin dimasukkan ke dalam salah satu penjara terkejam yang ada di Korea. Itu artinya, para narapidana di sana adalah para penjahat kelas atas. Selain itu, penjara ini juga terkenal korup karena pimpinan penjara sering mengadakan pertarungan ilegal antara para narapidana. Dan uniknya lagi, para narapidana di penjara ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, napi yang berseragam hijau, menandakan jika golongan napi ini adalah penjahat kelas atas yang berisikan pembunuh, gangster dan lainnya. Sedangkan napi yang berpakaian biru merupakan napi penjahat kelas bawah seperti Shin. Di hari pertamanya, Shin berusaha mengamati seluruh isi penjara untuk mengetahui kelemahan napi lain. Setelah mengetahui banyak informasi di sana, dia tertarik untuk menyelidiki pertarungan gelut ilegal. Tapi sayangnya, napi yang boleh ikut serta hanyalah napi yang berpakaian hijau. Akhirnya, dia berusaha menghajar salah satu napi berpakaian hijau. Semua itu dia lakukan agar dia bisa menggantikan orang tersebut dalam pertarungan gelut ilegal. Sesuai dengan dugaannya, kepala sipir pun menyuruhnya untuk ikut dalam turnamen. Turnamen ini akan disiarkan langsung di salah satu situs ilegal, yang mana nantinya akan banyak orang yang memasang taruhan. Dengan begitu, pimpinan penjara pun akan banyak mendapat keuntungan. Singkat cerita, Shin pun diantar ke dalam sel barunya. Di situ, seorang sipir memberitahunya jika turnamen ini sering dimenangkan oleh napi yang paling kejam yang bernama Lee In-gui. Sebelum masuk penjara, dia merupakan seorang pembunuh bayaran yang selalu menjadi buronan. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang pimpinan penjara bertemu dengan Gui sambil minum kopi. Semenjak menjuarai turnamen secara berturut-turut, Gui pun menjadi jagoan favorit pimpinan penjara. Di pertemuan ini, sang pimpinan memberitahukan bahwa salah satu peserta telah diganti napi baru. Namun, Gui tidak peduli akan hal tersebut. 멍청한 소장님아, 그냥 안 죽고 오래 버틸 놈을 데려오라고. Setelah berbincang dengan pimpinan penjara, Gui kembali lagi ke selnya. Tidak lama setelah masuk, Gui mendengar ada yang memanggil namanya. Setelah dia keluar, ternyata yang memanggilnya adalah Shin. Karena merasa terganggu, dia pun mendekati sel itu. Setelah melihat wajah Gui, Shin pun menunjukkan wajah marah dan dendam. Kita flashback kembali 5 tahun yang lalu. Saat itu Shin sedang berduaan bersama istrinya di sebuah taman. Ketika itu Shin meninggalkan istrinya untuk membeli beberapa minuman. Akan tetapi, saat ia menghampiri istrinya, Shin berpas-pasan dengan Gui yang saat itu gerak-geriknya sangat mencurigakan. Dan ketika Shin sampai ke tempat istrinya, ternyata istrinya telah dibunuh. Disinilah awal mula Shin ingin masuk penjara untuk membalaskan dendam istrinya. Kembali ke masa kini, kepala penjara terlihat sedang bersiap-siap untuk memulai turnamen gelut. Sebelum dimulai, kepala sipir memperkenalkan para napi yang akan mengikuti turnamen tersebut, mulai dari preman kelas kakap, pelaku mutilasi, mantan gangster, psikopat, dan peserta terakhir adalah Shin Seok-du yang merupakan sang agen khusus. Nantinya mereka akan ditantang untuk merebut gelar juara dari Gui. Setelah memperkenalkan peserta, kepala sipir memberikan jadwal turnamen kepada kepala penjara. Pada pertarungan pertama, kepala sipir akan menguji kekuatan Shin dengan mempertemukannya dengan mantan petarung tinju. Dan ketika kamera sudah siap, kedua petarung pun langsung adu tonjos.
Di saat bersamaan, kepala penjara dan bandar judi lainnya masuk ke ruangan khusus untuk menonton pertarungannya melalui virtual reality. Dengan alat tersebut, mereka bisa mendapatkan pengalaman menonton yang jauh nyata. 어이, 씨발, 깜짝이야. 야, 진작하지 그랬어. 이거 좋은데? 어? Di tengah pertarungan, Shin sempat kewalahan menghadapi musuhnya. Akan tetapi, dia berhasil bangkit, memberikan perlawanan yang sengit. Saat Shin sedang unggul, Gui tiba-tiba datang dan mengganggunya. Namun, justru hal tersebut membuat Shin semakin bersemangat, karena ia memang ingin membunuh Gui. Akhirnya, ia menghajar lawannya dengan lebih brutal. Berkat pukulan mautnya, Shin mampu mengalahkan lawannya dan lolos ke tahap berikutnya. Melihat itu, pimpinan penjara merasa senang sebab ia memasang taruhan untuk Shin. Setelah menyaksikan pertarungan Shin, ia menyuruh kepala sipir untuk segera memulai pertarungan kedua, karena ia sudah tidak sabar menyaksikan pertarungan selanjutnya. Di pertarungan kali ini, akan mempertemukan penjahat mutilasi dengan mantan preman kelas kakap. Dengan cukup mudah, penjahat mutilasi mengalahkan mantan preman yang sok jagoan. Di sisi lain, Shin merasa kesakitan gara-gara pukulan yang diterimanya saat bertarung cukup keras. Sambil menahan rasa sakit itu, Shin membayangkan mendiang istrinya hingga dia berhalusinasi kalau istrinya ada di sana. Di lain sisi, kepala penjara sedang berdiskusi tentang uang hasil judi yang mereka dapat dari kemenangan Shin. Sejak pertarungan tadi, kepala penjara menganggapnya sebagai peserta kelas teri. Tetapi sekarang, dia akan menjagokan Shin sepenuhnya. Bahkan dia menyuruh kepala sipir untuk memberikan perawatan kepada Shin, agar nantinya Shin bisa bertarung dalam keadaan prima. Alhasil, kepala sipir pun memanggil seorang dokter untuk mengecek keadaan Shin. Tidak hanya itu, dokter juga diperintahkan untuk memastikan keadaan Shin agar tetap sehat. Selesai diobati, Shin minta izin kepada salah satu sipir agar bisa menemui salah satu lawan sebelum turnamen dilanjutkan. Meskipun awalnya tidak boleh, tapi akhirnya dia diizinkan karena dia telah dianggap petarung penting oleh kepala penjara. Ternyata, lawan selanjutnya adalah Lim, si penjual organ manusia. Lalu dalam pertemuannya, Lim berniat untuk mengalah di pertarungan nanti. Dengan begitu, Shin bisa lanjut ke babak berikutnya. Selain itu, ia juga yakin bahwa Shin Seokdu bisa mengalahkan Gui. Dan setelah menang, Shin akan mendapatkan izin keluar dari penjara. Dan jika hal itu terjadi, Lim memohon kepada Shin agar mau menyampaikan pesan kepada anaknya di rumah. Karena ternyata Lim sedang menderita penyakit kanker ganas dan hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi takutnya, ia mati sebelum keluar penjara. 내가 왜 네 그런 부탁을 들어줄 거라서. 그쪽은 적어도 사람 같아서. Malam harinya, Shin bermimpi bertemu dengan sang istri di sebuah taman, dan di ujung mimpinya, dia sempat memeluk sang istri yang terasa seperti nyata. Dan ketika bangun, dia dikejutkan dengan adegan yang tidak terduga. 죄송해요. 제가 실례했습니다. Keesokan harinya, Shin hendak memulihkan tenaganya. Akan tetapi, lagi-lagi Gui terus mengganggunya. Di saat itulah Shin mencoba untuk melawannya. Namun Lim berhasil untuk mencegahnya dan mengingatkan dengan rencana mereka. Semenjak berada di penjara, dendam Shin semakin besar setiap melihat wajah Gui, apalagi bayang-bayang sang istri selalu menghantuinya. Di sisi lain, Gui juga menggali informasi tentang Shin, dan pada akhirnya dia tahu jika mantan agen khusus itu adalah suami dari target yang pernah ia bunuh. Setelah mengetahui identitasnya, Gui pun semakin termotivasi untuk memancing emosi Shin agar dia kalah dalam pertarungan. Singkat cerita, turnamen pun akan segera dilanjutkan. Namun sebelum pertandingan dimulai, para sipir menyediakan pemandian air panas untuk para petarung. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu,
para napi pun langsung merendam diri mereka di sana. Akan tetapi, bukannya menikmati fasilitas itu, Gui justru sibuk mengganggu Shin dengan mengungkit kasus pembunuhan istrinya. Hingga akhirnya, Shin pun emosi dan hampir lepas kendali. 야, 김세도! 누가 시켰어? 지금 얘기하면 되게... Saat akan menghajar Gui, Shin tiba-tiba mengurungkan niatnya, karena jika ia menyerang Gui di luar turnamen, maka dia akan diberhentikan oleh sipir dan akan didiskualifikasi dari pertandingan. Itu artinya, dia tidak punya kesempatan untuk balas dendam. Keesokan harinya, kepala penjara melanjutkan turnamen tersebut. Dan kali ini dia akan mempertemukan pegulat jalanan yang akan bertemu Gui, sang pembunuh bayaran. Sesuai ekspektasi kepala penjara, pertarungan ini pun berlangsung dengan cukup sengit. Melihat kemenangan Gui, kepala penjara pun berniat untuk mempertemukan Gui dengan Shin lebih cepat agar taruhan dan penontonnya semakin banyak dan nantinya dia akan memasang taruhan untuk Gui. Karena Gui sudah pasti akan memenangkan pertarungan itu. Dengan begitu, dia akan mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Untuk mempercepat waktu, pertandingan pun akan segera dimulai. Pada pertandingan kali ini, kita menyaksikan pergelutan antara seorang ketua gangster dengan melawan psikopat. Dari awal, ketua gangster mampu mengungguli pertandingan. Bahkan, dia berhasil menyerang organ vital sang lawan. Tapi karena musuhnya adalah psikopat, dia sangat sulit untuk menumbangkannya. Apalagi psikopat ini malah tertawa saat menerima pukulan, sampai akhirnya psikopat itu mengganggu konsentrasinya. Saat pertandingan selesai, para sipir menyiapkan kendaraan untuk mengantar kepala penjara dan Gui ke restoran. Walaupun statusnya adalah tahanan, namun Gui selalu mendapatkan perlakuan spesial karena dia membuat kepala penjara kaya raya tanpa bekerja keras. Di perjalanan menuju restoran, Gui teringat kasus pembunuhan istrinya Shin. Ternyata istri Shin adalah karyawan yang mengetahui sisi gelap dari perusahaan tempat ia bekerja. Agar tidak tersebar, akhirnya pemilik perusahaan menyewa Gui untuk membunuhnya. Saat itu, Gui tidak mengetahui kalau targetnya sudah memiliki seorang suami dan mengandung seorang anak. Selepas makan malam, kepala penjara melanjutkan turnamen yang sudah mencapai babak semifinal. Babak ini Shin akan berhadapan dengan Lim, dan sesuai rencana mereka, Lim pun sengaja kalah dari Shin. Pada awalnya, Lim sama sekali tidak melancarkan serangan, namun agar tidak dicurigai oleh sipir, mau tidak mau dia harus memberikan perlawanan yang sengit. Di momen ini, Shin sempat bingung karena Lim tiba-tiba melakukan serangan balik. Alhasil, Shin pun menghajarnya dengan serius. Sementara, pertandingan selanjutnya mempertemukan Gui dengan psikopat. Dari hasil pertarungan tersebut, sudah bisa dipastikan, Shin dan Gui lah yang berhasil bertemu ke babak final. Sebelum lanjut ke final, kepala penjara menaikkan nominal taruhannya, karena mereka yakin orang-orang akan memilih Shin sebagai pahlawan baru. Sedangkan kepala penjara dan timnya sudah yakin Gui akan memenangkan pertandingan ini.
Sebelum pertandingannya dimulai, para finalis diberikan fasilitas pijitan agar stamina mereka menjadi bugar. Kemudian mereka meminta seorang sipir untuk menjelaskan aturan final. Pada intinya, kaki Shin dan Gui akan diikat dengan rantai, dan mereka boleh menggunakan pisau untuk pertarungan. Dan untuk menjadi pemenang, salah satu dari mereka harus bisa memotong kaki lawan hingga putus. Selain fasilitas pijat, mereka juga diberikan makanan enak. Melihat makan yang lezat, Gui pun menyantapnya dengan sangat lahap. Sedangkan Shin justru overthinking dan gelisah. Apalagi, pertarungan ini sangat penting baginya. Namun, lagi-lagi Gui memancing emosinya dengan kematian istrinya. Hingga akhirnya, Shin tidak bisa lagi menahan emosinya. Spontan seorang sipir mengadukan perkelahian itu kepada kepala penjara. Tapi bukannya memisahkan mereka, kepala penjara justru meminta anak buahnya untuk segera merekam pertarungan tersebut. Bagi Shin, pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Maka dari itu, Shin berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Gui. Tidak hanya sampai di situ, Shin merobek otot kaki Gui, hingga ia tidak bisa berjalan. Dan sesuai aturan, maka Shin dinobatkan sebagai pemenang turnamen. Maka dari itu, hadiah dari pertarungan tersebut, Shin dibebaskan dari penjara tersebut. Akibat dari kekalahan Gui, kepala penjara beserta timnya kalah besar dari taruhan tersebut. Kemudian, kita diperlihatkan dengan adegan flashback yang menampilkan kejadian di awal film. Waktu itu, Shin berusaha menangkap seorang penjahat, dan orang jahat tersebut adalah orang yang memberitahukan lokasi Gui berada. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, lalu Shin membunuhnya agar ia dipenjara. Selesai. Segitu dulu aja cerita filmnya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Bye-bye.